Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, biarlah pada hari terakhir daripada bulan Desember ini, tahun ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Walaupun kita masing-masing ada di rumah, tetapi biar Tuhan sendiri yang juga akan datang menemui setiap kita pribadi demi pribadi. Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Minggu terakhir daripada bulan Desember ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar Tuhan Engkau siapkan hati kami masing-masing. Buka setiap roh kami Tuhan. Apapun yang Kau mau bicarakan, biar kami siap untuk mendengar, siap untuk mengerti, siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan acara ini dari awal sampai ke akhirnya ke dalam tangan kasih dan berkat-Mu. Mari berfirman kepada kami karena kami sedia mendengar. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari yang terakhir daripada minggu yang terakhir daripada bulan dan tahun 2020 ini, biarlah kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal kepada setiap pribadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah Natal kali ini walaupun kita tidak berjumpa muka, tetapi kami tetap merasakan bahwa Yesus yang sudah lahir tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita saat ini mau membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7, mulai ayat yang pertama sampai dengan 12 yang demikian bunyinya. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah,
majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaiser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ebenhaiser adalah satu tempat yang memberikan kenangan tersendiri bagi orang Israel. Kenangan yang bernada negatif, tetapi juga kenangan yang positif. 20 tahun yang lalu di tempat itu bangsa Israel mengalami kekalahan yang telak dari bangsa Filistin ini. Saat mereka membawa tabut perjanjian lambang kehadiran Allah ke tengah medan pertempuran dengan harapan Allah mau beracara, Allah mau menolong mereka untuk memberikan kemenangan melawan orang Filistin. Tapi tetap saja orang Israel mengalami kekalahan yang telak. Bahkan tabut perjanjian Allah dirampas oleh orang Filistin, dibawa pulang dan diletakkan di dalam kuil Dagon, yaitu tempat penyembahan berhala orang Filistin. Maka disandingkanlah tabut perjanjian itu di sebelah patung dewa Dagon mereka. Namun 2 hari berturut-turut patung Dagon itu terjatuh, bahkan tercerai-berai di hadapan tabut perjanjian Allah. Dan inilah bukti nyata bahwa kekalahan bangsa Israel bukan karena Allah mereka kalah terhadap Dagon. Dagon bukan tandingan bagi Allah Israel. Israel boleh kalah, tetapi Allah Israel, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus, adalah Allah di atas segala Allah. Orang Filistin akhirnya terpaksa harus mengembalikan tabut itu kembali kepada orang Israel. Namun walaupun tabut itu sudah kembali, keadaan orang Israel tetap menderita oleh tekanan dari orang Filistin ini. Di dalam ayat 2 tadi kita tuh membaca, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlakulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, tabut perjanjian sudah kembali, tetapi bangsa Israel tetap menderita dan mengeluh. Saat-saat ini kita pun mungkin juga sedang mengeluh.
9 bulan telah berlalu dan sampai sekarang Mesrona belum menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkan negara kita dalam waktu yang dekat. Bahkan jumlah orang yang terkena penyakit ini semakin meningkat. Kita mungkin mengeluh karena pekerjaan yang sudah tidak ada. Kita mungkin mengeluh karena pendapatan yang kurang. Uang sekolah yang tetap diminta dibayar penuh. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana Samuel mengatasi keluhan-keluhan orang Israel. Di dalam ayat yang ketiga kita membaca, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Yang pertama di dalam ayat ini Samuel itu berkata, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin ada di antara kita yang sudah menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, sudah lupa akan apa yang Tuhan lakukan bagi kita selama ini. Tetapi firman Tuhan melalui Samuel ini dikatakan, mari kita mau kembali untuk bertekuk lutut kepada Dia. Yang kedua, Samuel berkata, jauhkanlah para allah asing dan para Astoret. Bagaimana dengan kita? Mungkin tidak banyak orang percaya yang masih memiliki patung-patung. Tetapi bagaimana dengan gadget-gadget kita? Drakor-drakor yang begitu sulit kita lepaskan. Bangun tidur kita pegang gadget. Mau tidur kita pegang gadget. Bahkan di gereja pun kadang-kadang kita masih berkomunikasi dengan teman-teman yang dengan pakai gadget ini juga. Mari Samuel berkata, jauhkanlah itu semua. Jauhkanlah itu semua. Dan yang ketiga, arahkan hati kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepada Dia. Mari kita juga mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya. Beribadah hanya kepada Dia, meninggikan hanya Dia, dan tidak ada yang kita setarakan dengan Dia. Bukti konkret dari pertobatan orang Israel kita baca di dalam ayat 4. Di mana dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Benarkah kasih kita kepada Tuhan melampaui semua yang lain? Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai ayat yang ke-17 saja. Nah, di dalam perikop ini kita melihat 3 kali Tuhan Yesus menekankan kepada Petrus, "Adakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Sering kita merasa, kenapa sih Tuhan Yesus itu kok egois banget? Mbok ya kasih itu dibagi-bagi sama yang lain-lain, kenapa sih? Kenapa tidak boleh? Kenapa kita harus mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Samuel pun mengatakan hal yang sama. Buang semua berhala, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya itu jalan dan saat di mana Tuhan akan sediakan dirinya sepenuhnya untuk kita. Dan segala kuasa dan pertolongannya akan tersedia untuk kita. Setelah Samuel yakin bahwa bangsa Israel itu telah membuang semua berhalanya dan memperbarui iman percayanya hanya kepada Tuhan, maka dia berkata di dalam ayatnya yang kelima, lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Ya, baru setelah mereka mengarahkan hati hanya kepada Tuhan, Samuel menyediakan diri untuk berdoa bagi orang Israel. Nah, ini yang harus kita ingat. Kalau kita berkomitmen untuk berbalik kepada Tuhan, walaupun itu hanya satu langkah saja, Israel itu belum melakukan apa-apa. Mereka hanya buang dan arahkan hati kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Iblis tidak tinggal diam. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Di sini kita lihat iblis tidak tinggal diam. Dia itu kirim raja-raja Filistin untuk kembali memerangi bangsa Israel. Sehingga Israel kembali diingatkan kekalahan mereka 20 tahun yang lalu. Apa reaksi terhadap serangan iblis itu? Ada 2 macam reaksi yang bisa terjadi. Yang pertama, reaksi yang terjadi di dalam diri orang-orang Israel. Orang Israel yang mempunyai iman yang lemah, iman yang kecil. Mereka itu menjadi ketakutan. Sehingga berkata kepada Samuel ayat yang ke-8, "Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang-orang Filistin." Mereka ketakutan mendapatkan serangan daripada iblis ini. Tetapi yang kedua, kita lihat reaksi yang ada pada diri Samuel. Samuel yang mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan,
Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, Samuel ini tidak terpengaruh pada ancaman yang iblis berikan. Orang Filistin boleh datang, orang Filistin boleh berperang. Dia enggak bingung, dia itu tetap melakukan apa yang menjadi rencananya semula. Mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saat Samuel berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan suara mengguntur sehingga mengacaukan orang-orang Filistin. Sehingga mereka bisa dikalahkan oleh Israel dengan mudah. Dan setelah mereka itu menang, ayat yang ke-12 Samuel dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada akhir tahun 2020 ini, tahun yang sebentar lagi akan kita akhiri, untuk memulai akan tahun 2021. Kita pun bisa berkata Ebenezer. Kita sudah mengalami banyak masalah sepanjang tahun ini. Ada COVID yang belum bisa diatasi sampai sekarang. Ada bermacam-macam tekanan, penderitaan, pekerjaan yang kurang lancar, jam-jam kerja yang dikurangi sehingga berakibat pendapatan yang berkurang dan sebagainya. Namun apapun yang sudah atau sedang kita alami, mari kita pun akan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Artinya hari ini kita bisa sampai pada saat ini hanya karena Tuhan sudah menolong kita masing-masing. Mungkin ada yang kemudian bertanya, ya itu sekarang, tapi bagaimana dengan selanjutnya? Apa yang akan bisa kita hadapi untuk selanjutnya? Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Di situ kita membaca, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi di dalam ayat ini kita berkata, kalau Tuhan itu memulai suatu pekerjaan yang baik di antara kita, Dia akan melanjutkan pekerjaannya, itu tidak ditinggal di tengah jalan. Sudah ya sampai di sini Ebenezer, kemudian kamu jalan-jalan sendiri. Enggak, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab terhadap setiap diri kita masing-masing. Jadi Dia itu bukan Tuhan yang kerjanya setengah-setengah. Kalau Dia sudah menolong kita sampai pada titik ini, Dia pun akan menolong kita dan menyertai kita untuk masa yang mendatang. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan seorang pun di antara kita. James Hudson Taylor, seorang misionaris dan pendiri China Inland Mission,
menaruh tulisan ini dalam setiap rumahnya. Bunyinya Ebenezer, Jehovah Jireh. Apa artinya kedua kata ini bersama-sama? Bersama-sama kedua kata ini berarti Ebenezer, Tuhan telah menolong kita sampai pada titik ini. Dan kedua, Jehovah Jireh. Dia juga yang akan menyediakan segala yang kita perlukan di masa yang akan datang. Bukankah luar biasa Tuhan kita? Dia Tuhan yang bertanggung jawab terhadap kita masing-masing. Oleh karena itu, adakah yang perlu kita takutkan? Adakah yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini? Asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat. Asalkan kita mau hanya pandang wajahnya saja. Berjalan bersama dengan Dia. Kita tidak usah takut atau khawatir apapun juga. Ingat, kedua kata tadi meteraikan dalam hati kita masing-masing. Imani bahwa kedua kata itu bukan hanya berlaku bagi Hudson Taylor, tetapi juga bagi setiap kita yang memegang erat dan mengimani kedua kata tersebut. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun 2021. Lengkap dengan suka dan dukanya. Mari kita jangan berjalan dengan kekuatan dan dengan kekuatan dan kepandaian kita sendiri. Serahkan tanganmu untuk dipegang oleh tangan yang kuat dan perkasa, yaitu tangan daripada Yesus yang tidak akan mungkin melepaskan tangan kita. Tangannya yang kuat akan terus memegang kita asalkan kita serahkan tangan kita kepadanya. Mari kita berjalan bergandengan tangan dengan Dia. Meninggalkan tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021. Ingatlah selalu dua kata yang menjadi pedoman hidup daripada Hudson Taylor yang ada senantiasa di dalam setiap rumahnya. Ebenezer, Jehovah Jireh. Jadikan ini juga suatu yang termeterai di dalam hati kita masing-masing. Ebenezer, Jehovah Jireh. Memegang kedua kata ini, kita tidak akan takut dan khawatir. Tetapi kita akan berjalan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penyerahan hidup kepada Dia yang tidak akan meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan Yesus memberkati kita pribadi demi pribadi. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada setiap kami. Suatu firman yang akan memberikan kekuatan. Suatu firman yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan itu menghilang daripada diri kami. Ebenezer, Jehovah Jireh. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan kami yang begitu indah. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Oleh karena itu, kalau dalam beberapa hari ini kita akan meninggalkan tahun 2020. Ajar kami meninggalkan tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Untuk memasuki tahun 2021 dengan suatu pengharapan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan akan senantiasa menyediakan segala apa yang kami perlukan. Tuhan, kami titipkan akan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang mendengarkan firman-Mu. Biar saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pribadi demi pribadi. Tangan kasih-Mu menjamah setiap mereka Tuhan. Dan Engkau akan memberikan keberanian kepada setiap anak-anak-Mu. Untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biar tahun 2021 benar-benar akan menjadi tahun di mana kami boleh semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Di mana kami boleh semakin berjalan bergandengan tangan dengan Engkau. Di mana kami boleh senantiasa berharap dan bersyukur kepada-Mu. Kami mau serahkan Tuhan akan seluruh gereja-Mu, mulai daripada para gembala, wakil gembala, setiap pengerja-Mu, full timer-Mu, setiap anggota jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu di mana mereka berada saat ini. Tapi saat ini kami berdoa Tuhan, jamahan-Mu ada atas setiap mereka. Jamahan-Mu mengikuti setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Ebenezer, Jehovah Jireh. Allah yang menolong kami sampai saat ini. Dan akan tetap menolong dan menyertai bahkan yang senantiasa menyediakan segala yang kami butuhkan. Kami hanya mengucap syukur Tuhan. Biar ucapan syukur daripada anak-anak-Mu makin hari akan makin naik kepada Engkau Tuhan. Sehingga menjadi dupa yang harum kepada Engkau. Yang akan menyenangkan akan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.